Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denara Akmal, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 5, Kelompok 3. Saat ini saya ditempatkan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai pembelajaran sinkronus dan juga asynchronous learning pada agenda 1. Nah, pada pembelajaran sinkronus, pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting dengan salah seorang pemateri. Awalnya pemateri itu memancing saya dan juga teman-teman untuk berpikir atas suatu pertanyaan yang diberikan. Nah, dari pertanyaan tadi akhirnya timbullah diskusi antara pemateri dan juga saya dan teman-teman latsar yang lain. Nah, dari pembelajaran sinkronus itu pun juga saya dan teman-teman saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran, dan juga saya juga dapat mengkonfirmasi misalnya pengetahuan saya yang awalnya dari pembelajaran secara mandiri lalu dilanjutkan dengan sinkronus ini kepada pemateri, sehingga pada synchronous learning terjadilah penyatuan persepsi antara pemateri dan juga peserta latsar. Selanjutnya, pada saat diskusi tersebut juga hal itu menunjukkan keaktifan dari masing-masing peserta yang apakah mereka telah benar-benar memahami ataupun telah membaca modul-modul yang telah diberikan sebelumnya. Nah, selanjutnya juga pada saat synchronous learning, saya dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri terhadap hal-hal yang sekiranya mungkin masih belum saya pahami seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya kelebihan dari synchronous learning, tetapi saya tetap masih mendapatkan kendala. Di antaranya yang pertama, jaringan internet yang kurang stabil, dan yang kedua, saya juga mendapati bahwa pada saat itu komputer saya mati secara tiba-tiba. Selanjutnya pada sinkronus juga waktu cukup terbatas sehingga pertanyaan yang dapat diajukan kepada pemateri pun terbatas atau tidak terjawab sepenuhnya. Nah, selanjutnya pada saat pembelajaran asinkronus itu saya diberikan beberapa tugas mengenai topik-topik yang sebelumnya telah dibahas pada saat overview di synchronous learning. Pada asynchronous learning ini saya merasakan keuntungan atau kelebihannya diantaranya waktu dan juga tempat saya belajar itu cukup fleksibel. Jadi saya dapat mempelajari modul ataupun tugas-tugas dan mengerjakan tugas tadi dengan cukup fleksibel, sehingga saya juga bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya dari buku saja atau misalnya dari modul saja, tetapi saya bisa mendapatkan dari berbagai sumber. Lalu saya juga merasakan bahwa pada saat asinkronus itu saya menentukan waktu-waktu yang dapat saya gunakan untuk belajar. Misalnya yang saya biasanya belajar itu akan lebih cepat untuk menyerap di kepala atau lebih cepat saya pahami misalnya pada saat siang atau misalnya sore, jadi saya melakukannya pada saat itu. Namun dari sekian banyaknya kelebihan dari asinkronus tentunya terdapat kendala lain. Yang pertama, saya tidak bisa menanyakan secara lebih lanjut mengenai pertanyaan yang timbul pada saat asinkronus. Lalu yang kedua, saya juga terkadang merasa sedikit jenuh karena modul yang cukup banyak atau misalnya terkendala pada tugas-tugas yang diberikan, sehingga terkadang saya juga merasa sedikit bosan atau jenuh. Nah, demikianlah pengalaman saya dalam sinkronus dan juga asynchronous learning ini, dimana pada akhirnya dua metode tersebut memiliki kelebihan